Momen Menku Purbaya. Temui para investor. Bahas apa ya? I be feeling like fuck cops, let 'em get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit 'em with the kung pao, I be going nuts now. Used to get the rum rap, shorties won't fuck now. Baby, I'm back again. Ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a product of... Pak, izin Pak bahas apa barusan? Bahas apa? Bahas strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi ke depan seperti apa. Kan para pelaku pasar mungkin belum terlalu yakin, jadi mereka pengen dengar dari saya seperti apa. Harusnya mereka sudah senang sekarang, karena saya jelaskan dengan gamblang apa yang akan dilakukan oleh kita pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Tadinya mereka penuh teka-teki, ini bener apa enggak? Pesertanya siapa aja Pak? Pesertanya tuh tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank, ada ya beberapa internasional, ada gue lupa, tapi pada dasarnya itulah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun saham. Ada komentar nggak Pak mereka terkait dengan yang 200 T itu? Mereka sih umumnya komennya positif tentang yang itu. Dari bank BSI dan lain-lain juga, BRI segala macam bilangnya malah penyerapan lebih dan minta tambah katanya. Minta tambah ya Pak? BSI berapa persen Pak? Tadi BSI udah disalurkan berapa persen kan? Nggak, dia bilang kan yang itu baru 10 tapi akan habis bentar lagi katanya. Tapi responnya positif ya Pak ya? Positif yang BRI hampir 90%, jadi hari ini ya. Jadi harusnya sih dampaknya ekonomi makin clear. Dan mereka juga mempertanyakan apa sih dampaknya 200 triliun untuk ekonomi, kapan mulai kelihatan. Saya bilang triwulan keempat akhir tahun akan kelihatan di angka pertumbuhan ekonomi kita, harusnya lebih cepat. Prediksi staff saya itu sekitar 5,5, lebih dari 5,5. Jadi arah ekonomi sudah berbalik harusnya. Kita mau lihat apakah itu terjadi apa enggak. Makasih Pak. Makasih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat Wush memakai dana APBN. Menurutnya utang proyek Wush bukan tanggung jawab pemerintah, di mana Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kerugian besar akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Terbaru, Wush terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya mencapai 1,625 triliun rupiah. Danantara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak wacana itu karena menurutnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak super holding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu karena saya belum disusun dengan mereka.
Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara Konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Mitra China. Sebanyak 75% pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham termasuk KAI, Wijaya Karya, PT PN1, dan Jasa Marga. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya, megaproyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, WUS terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional WUS. Dalam rapat kerja dengan DPR pada Agustus lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat sepanjang semester pertama 2025 KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.